halaman 43. La saghirata idza qabalaka adluhu. Iya, sekecil apapun dosa, tapi kalau dibandingkan dengan kemahaadilan Allah, ya tidak ada dosa kecil. Juga Wala kabirata idza wajahaka fadluhu. dan tidak ada dosa besar kalau dibandingkannya dengan fadl Allah, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Karim, banyak, Al-Hadi. Iyalah, ini untuk lebih menyempurnakan memahami pemahaman untuk hati, penerangan inti. Ininya mesti ada emang pemahaman seperti ini. Mengerti, paham, dan kemudian ke diri kitanya paham, untuk kitanya nih. Hikmah ini untuk hijanya seperti apa gitu. Nur bagaimana, sir bagaimana gitu. Paham. Sambil terus ke sini di rumah terus suluk itu enggak tinggal aja di kamar, dalam kamar ya. Enggak, suluk itu berkembang. Walaupun iya ada kholwah di tempat-tempat thariqah tertentu, ya kholwah ya ada. Tapi tidak semuanya mesti begitu. Lain kandang lain kebok lah, kumaha guru. Nah, ya kalau semua ditorikatkan dan kemudian semua orang di kandangan di kamar, atau reksanu nyawa, reksanu jualan kerupuk. Sudah saja kita biasa, dan kemudian dikirnya terus, tiap saat amal dan salawatnya terus. Ini kita lagi suluk semuanya, yang ke kantor, nunggu makan ngaji, nunggu sekolah, terus semua lagi suluk. Semuanya ruhnya dalam kandungan ruh. Lagi berkembang, membesar. Kalau sudah cukup nur Rasulullah, sifat Rasul untuk di langit malakut, maka dikeluarkanlah, dilepaskanlah. Itu namanya wiladatus saniyah, kelahiran kedua. Thariqata. Gak bedanya seperti janin dalam rahim ibu 9 bulan. Sudah tua bayi itu, ya sudah dikeluarkan sama emak, borosot keluar di alam bumi ini. Tsumma radadnahu asfala safilin. Keluar mendewasa dan kemudian dapat tugas dari Allah untuk ruhnya kembali lagi ke alam lahut, di alam ruh di mana kita asal diciptakan, selagi masih hidup, untuk memimpin, mengurus di muka bumi ini dengan makhluk yang lain. Manusia adalah khalifahnya, ruhnya yang pulang yang jadi khalifah, yang dapat mandat itu. Gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh betul-betul menyadari di sini itu hanya lagi tugas jadi khalifah. Kitanya bukan orang bumi. Iya, aduh, nyangkut di bumi. Kabulan naik astronot, pakai pakaian astronot, ke bumi pakai pakaian bumi, ya. Badan ini landing bulan ya pakai pakaian astronot, landing di bumi pakai pakaian jismani, badan. Dan cuma kesadaran bahwa diri kita itu ruh itu, ini yang disebut goflah itu, yang disebut goflah dalam agama itu orang yang gak menyadari bahwa dirinya itu adalah ruh, yang memakai pakaian bumi adalah ini, badan ini. Itunya tuh yang keras tuh, yang disebut hati yang keras tuh gak belum menerima itu tuh. Yang disebut hati yang keras itu belum menerima bahwa diri ini adalah ruh memakai pakaian ini.
Dikir mau keras-keras supaya apa? Supaya hati yang keras itu pecah, menerima nur Rasulullah sehingga mengakui bahwa kita itu adalah ruh. Ini adalah hanya pakaian. Tuh. Ya, apa yang bikin keras? Makanan yang haram, yang syubhat, minuman, tanyin keras tak? Kita terlalu terikat dengan alam wujud bisik ini, tanu sebut hati teas teh eta. Hanya tahu nanti bakal kiamat, kita bakal masuk surga dan neraka. Jauh tahu, terlalu jauh itu. Yang sebut keras itu kita nggak mengakui kita itu ruh. Menyadari dan kemudian tarikan pulang meningkat tuh. Kesadaran semakin sadar, semakin sadar, semakin sadar, semakin sadar. Semakin leles, semakin leles, semakin leles. Lain. Lembut plos lembut banyak plos pan kemana-mana. Iya, lihatlah diri kita. Kita seringnya terbebani dengan ruh kita, dengan urusan ruh kita, ruh istri kita, ruh anak-anak kita. Apa sandang pangan papan kita, sandang pangan anak-anak kita. Lihat aja kita. Kalau masih terus keluar berarti itulah kita yang disebut gofil. Orang yang lalai, orang yang lupa. Yang perlu kita ditempa dengan banyak dzikir supaya bisa betul-betul menerima kolbunya cahaya Rasulullah sehingga kita tertarik oleh Rasulullah dan mau pulang ke Rasulullah, ke Allah. Nah, iya ya. Ya cukup.